Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Mekanika, Fluidia dan Hidrolika, yaitu persamaan momentum. Penyusun: nama Mila Septianda, NPM 020720000021. Dosen pengampu Okma Yendri, Sarjana Teknik Magister Teknik, Universitas Musirawas, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Pokok bahasan: 1. Definisi. 2. Koefisien koreksi momentum gaya yang ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. 3. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah. 4. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran zat cair. 5. Plat bergerak dan seri plat bergerak. 6. Plat lengkung tetap dan bergerak. Konsep: zat cair yang bergerak dapat menimbulkan gaya. Gaya yang ditimbulkan oleh zat cair dapat dimanfaatkan untuk analisis perencanaan turbin, mesin-mesin hidraulis, saluran yang panjang berkelok-kelok, dan sebagai berikut. Definisi: momentum suatu partikel atau benda didefinisikan sebagai perkalian antara massa m dan kecepatan p. Dirumuskan dalam momentum sama dengan m kali v. Partikel-partikel aliran zat cair mempunyai momentum. Perubahan momentum dapat menyebabkan terjadinya gaya. Gaya yang terjadi karena gerak zat cair disebut dengan gaya dinamis dan merupakan gaya tambahan pada gaya tekanan hidrostatis. Momentum aliran zat cair dapat dirumuskan dalam momentum sama dengan Rho kali Q dikali V, dengan Rho rapat massa zat cair, Q debit aliran, V kecepatan rata aliran. Gaya-gaya yang bekerja pada zat air: F sama dengan Rho dikali Q dikali V2 dikurang V1. F sama dengan Rho kali Q dikali V2 dikurang Rho kali Q dikali V1. Gaya yang bekerja pada zat cair adalah sebanding dengan laju perubahan momentum. Bekerja pada zat cair. Dalam menurunkan persamaan momentum, distribusi kecepatan aliran dianggap seragam, padahal tidak sedemikian kenyataan, sehingga perlu koreksi. Dapat dirumuskan dalam F sama dengan Rho kali Q dikali dalam kurung beta 2 dikali P2 dikurang beta 1 dikali P1 tutup kurung, dengan beta adalah koefisien koreksi momentum. Laminar beta sama dengan 1,33, turbulen beta sama dengan 1,01 dikurang 1,04. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. Ditinjau gaya pada curat. Gaya ini dapat menimbulkan gaya tarik pada curat. Perencanaan baut dan las pada sambungan didasarkan pada gaya tarik tersebut dapat dirumuskan Rx sama dengan V1 dikali A1 dikurang Rho dikali Q dikali dalam kurung V2 dikurang V1. Perubahan arah aliran dalam pipa dapat menyebabkan terjadinya gaya-gaya yang bekerja pada belokan pipa. Gaya-gaya tersebut disebabkan oleh gaya tekanan statis dan gaya dinamis. Belokan arah X horizontal dapat dirumuskan dalam Rx sama dengan P1 dikali A1 dikurang V2 dikali A2 cos tak hingga dikurang Rho dikali Q dalam kurung P2 cos tak hingga dikurang P1 tutup kurung. Belokan arah Y vertikal dapat dirumuskan Ry sama dengan W plus P2 dikali A2 sin tak hingga tambah Rho dikali Q kali P2 sin tak hingga. Resultan gaya R dapat dirumuskan R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. TGA sama dengan Ry per Rx. Sudut alpha diukur terhadap horizontal menunjukkan arah kerja gaya R. Gaya R tersebut akan berusaha untuk melepaskan bagian belokan dari pipa utama yang harus dapat ditahan oleh sambungan antara pipa dan belokan. Plat tetap: apabila suatu perencanaan zat cair menghantam plat datar diam dengan membentuk sudut tegak lurus terhadap plat, pancaran tersebut tidak akan dipantulkan kembali.
tetapi akan mengalir di atas dalam segala arah. Gaya yang bekerja pada plat dapat dirumuskan R sama dengan ρ dikali alfa dikali V kuadrat. Apabila perencanaan membentuk sudut hingga terhadap plat dapat dirumuskan R sama dengan ρ dikali alfa dikali V2 sin hingga. Plat bergerak. Apabila yang dihantam pancaran zat cair bergerak dengan kecepatan P dalam arah pancaran, maka pancaran tersebut akan menghantam plat dengan kecepatan relatif dalam kurung V dikurang P, tutup kurung, R sama dengan ρ dikali A dalam kurung V dikurang P dikali 2. Plat lengkungan tetap. Perubahan momentum dapat terjadi karena adanya perubahan arah aliran tanpa terjadi perubahan kecepatan. Gaya yang ditimbulkan oleh zat cair pada plat lengkungan adalah R sama dengan ρ dikali A dikali V dalam kurung V cos alpha plus V cos beta, tutup kurung. Apabila alpha sama dengan beta sama dengan 0, maka R sama dengan 2 kali ρ dikali A dikali V. Plat datar R sama dengan ρ dikali A dikali V2. Plat lengkung R sama dengan 2 dikali ρ dikali A dikali V2. Perbandingan antara persamaan gaya pada plat datar dan plat lengkung menunjukkan bahwa gaya yang terjadi pada plat lengkung di mana pancaran membelok 180 derajat adalah 2 kali gaya yang terjadi pada plat datar. Perencanaan membelok 180 derajat apabila plat lengkung membentuk setengah lingkaran. Plat lengkungan bergerak. Pancaran air datang dengan kecepatan V, menghantam plat dengan kecepatan relatif VR sama dengan V dikurang P. Pancaran tersebut akan meluncurkan pada plat lengkung dan keluar melalui kedua ujungnya dengan membentuk sudut beta terhadap arah gerak plat. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran dalam arah pancaran dapat dirumuskan R sama dengan ρ dikali A dikali dalam kurung P dikurang P, tutup kurung dikali 2, buka kurung 1 ditambah cos beta, tutup kurung. Oke, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.